Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian senantiasa dijaga oleh Allah, senantiasa sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita tetap harus semangat ya untuk belajar. Anak-anakku, ayah bundanya juga di rumah. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang barokah, dilimpahkan kesehatan, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang kurang baik ya. Untuk hari ini, Ibu akan menyampaikan hadis ke-16 ya. Nah, minggu lalu hadis ke-15 yaitu berkata yang baik atau diam. Nah, jadi kita itu lebih baik diam ya kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, berkata-kata yang menyakiti orang lain ya. Lebih baik kita diam. Jadi diam itu adalah emas itu ketika kita itu tidak perlu berbicara hal-hal yang tidak baik. Tetapi ada kalanya kita itu memang dituntut untuk berbicara. Ya. Nah, untuk hadis yang ke-16 ini yaitu jangan marah. Ya. Untuk kelas 5 hadis ke-16 judulnya jangan marah. Ya. Baiklah anak-anakku, marilah kita baca basmalah dulu bersama-sama sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu membacakan dulu ya, perlahan, kalian nanti di rumah mengikutinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraron qala la taghdab rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihatilah aku. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan marah. Beliau mengulangi beberapa kali dan bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi dalam hadis ke-16 ini ada larangan bahwa kita itu tidak boleh marah ya. Sampai Rasulullah juga berulang-ulang mengatakan kepada seorang laki-laki tadi ya yang bertanya itu jangan marah ya. Nah, adapun isi kandungan dari hadis ke-16 ini, yang pertama anjuran bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat dan mengenal perbuatan-perbuatan kebajikan, menambah wawasan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan nasihat yang baik. Nah ya, jadi kita itu harus saling menasehati ya, saling tolong menolong ya dalam hal kebaikan. Kita punya ilmu, harus saling memberitahu tentang manfaat ilmu tersebut. Kita misalkan sudah bisa membaca
Al-Quran, hafalan juz 30, kemudian teman kita belum hafal, kita bisa belajar bersama-sama agar kita itu saling membantu, ya. Berikan nasihat yang baik. Kalau misalkan teman kita itu ada yang suka jahil, maka kita kasih tahu, kita nasihati bahwa jahil kepada teman atau meledek teman itu tidak baik, ya, tidak boleh. Yang kedua, larangan marah. Nah, tadi ya Rasulullah berkali-kali, la taghdab, ya, jangan marah. Tuh, ya. Jadi kalau ada teman yang marah-marah, la taghdab, jangan marah. Karena marah-marah itu adalah perbuatan setan, ya, tidak boleh. Jangan cepat marah, ya. Makanya ini kita itu harus hati-hati dalam berbicara agar ucapan-ucapan kita itu tidak mengundang amarah orang lain, ya. Terus kita juga jangan mudah terpancing oleh orang lain, harus bisa menjaga diri dari nafsu kita, ya, dari nafsu marah kita. Yang ketiga, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar, ya, menyadari pentingnya dan kedudukannya. Nah, dianjurkan untuk mengulangi pembicaraan hingga pendengar menyadari pentingnya dan kedudukannya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan hal-hal yang kebaikan, apa-apa diulang-ulang. Kita nasihati. Misalkan teman kita yang sudah suka meledek-ledek, nah, kita jangan bosan-bosan. Kita ulangi lagi supaya teman kita itu ingat, mendengar bahwa meledek teman, ya, mencela teman, jahil pada teman, itu adalah hal yang tidak baik, ya. Nah, hadis jangan marah, yaitu hadis ke-16 ini berkaitan dengan Quran surah Al-Imran ayat 134, ya. Coba kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fisarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Sadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, Quran surah Al-Imran ayat 130. Jadi di sini jelas nih, di surah Al-Imran, orang-orang yang menafkahkan hartanya, ya, baik itu kita sedang lapang ataupun sedang sempit, ya, sedang istilahnya sedang kita seperti sekarang di pandemi, ya, tapi kita tetap bersedekah, kemudian menahan amarah. Nah, itu adalah yang disukai oleh Allah, ya. Allah sangat menyukai orang-orang yang bersedekah. Allah menyukai orang-orang yang bisa menahan amarah, ya. Allah menyukai orang-orang yang pemaaf, ya. Nah, itu tadi, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian aplikasikan, ya, dalam keseharian kalian, praktekkan, ya, dalam keseharian kalian, terapkan, ya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita itu tidak boleh mudah marah, ya.
Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan, Ibu ingatkan kembali. Jaga sholatnya, murojaah Al-Qur'annya jangan dilupakan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.